Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Sehat semua? Sehat. Masih bisa dilanjutkan perkuliahan ke tahap selanjutnya? Siapa? Semangat ya. Semangat. Materi kita pada kesempatan ini adalah kewenangan peradilan agama. Kewenangan peradilan agama itu dibagi kepada dua. Ada namanya kewenangan absolut, ada yang relatif. Kalau absolut itu kewenangan mengadili antar badan peradilan dalam perkara yang tidak sejenis. Umpamanya perkara ini adalah kewenangan pengadilan mana di antara 4 pengadilan yang ada di Indonesia. Kita kan sudah sampaikan kemarin pengadilan yang ada di Indonesia itu kan ada 4. Di antaranya peradilan umum atau pengadilan negeri yang sering kita dengar istilahnya ya. Yang kedua pengadilan agama, ketiga peradilan tata usaha negara, yang keempat peradilan militer. Jadi kompetensi absolut itu kewenangan pengadilan mana di antara 4 peradilan ini. Baru kita contohkanlah perceraian. Perceraian ini dilihat dulu muslim atau non muslim. Itu absolut. Kalau muslim kewenangan pengadilan agama. Kalau non muslim kewenangan absolut pengadilan negeri. Masuk kita kepada kompetensi relatif. Kalau kompetensi relatif ini dilihat dari tempat tinggal para pihak yang berperkara. Jadi perkaranya sejenis. Yang menjadi apanya itu adalah di mana domisili para pihak. Kalau pengadilan agama adalah kewenangan bisa mengadili memutus perkara, bagi mereka yang beragama Islam tadi adalah kewenangan absolut. Kalau relatifnya di mana masyarakat itu tinggal atau pihak itu tinggal. Umpamanya A dan B nikah dan tinggal di Pekanbaru. Berarti kewenangan relatif pengadilan agama Pekanbaru. Bagaimana kalau sekiranya mereka berpisah tempat tinggal karena cekcok rumah tangganya gitu kan? Umpamanya Bang Pinang satu lagi di Batam atau di mana? Ini kompetensi relatif. Pengadilan agama mana? Kalau bagi yang muslim, kalau yang negeri, pengadilan negeri mana? Ya, barangkali mungkin bisa lebih pahami. Kalau kurang paham nanti silakan ditanyakan ya. Selanjutnya pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 2006 tentang peradilan agama, ini perubahan yang pertama ini Undang-Undang Nomor 789 dirubah, pertamanya Undang-Undang 3 2006. Ada lagi perubahan kedua Undang-Undang 50 2009 masih tentang pengadilan agama. Kalau perubahan pertama ini ada menambahkan kompetensi atau kewenangan mengadili ekonomi Islam. Tapi kalau Undang-Undang 789 nggak ada itu kewenangan mengadili ekonomi Islam. Jadi kalau kita melihat pada pasal 49 ini ada 7 kewenangan pengadilan agama yang diberikan oleh negara kepada pengadilan agama itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 789. Di antaranya bidang perkawinan, yang kedua kewarisan, ketiga wasiat, yang keempat hibah, yang kelima wakaf, yang keenam sedekah, dan ekonomi syariah yang ketujuh. Yang paling banyak perkara itu perkawinan. Perkawinan ini ada 23 kasus ini. Ada 23 kasus di sini. Yang pertama izin beristri lebih dari seorang. Artinya poligami. Jadi ada bapak yang umpamanya mau poligami, tapi SKB syarat ketentuan berlaku. Jadi tidak diajukan permohonan langsung dikabulkan pengadilan, tidak seperti itu, tapi ada aturannya. Pada asasnya perkawinan di Indonesia itu kan monogami, satu suami satu istri, tapi tidak tertutup kemungkinan bisa poligami dan dilarang poliandri. Poliandri tahu kan?
Nah, kalau bersuami lebih dari satu tidak boleh. Ya kalau poligami beristri lebih dari satu boleh, tapi ada syarat dan ketentuannya gitu. Kemudian ada lagi izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun. Ya, siapa kira-kira yang belum berusia 21 tahun mau nikah, umpamanya sudah punya kemauan dan punya kemampuan gitu kan? Nah, jadi bisa diajukan ke pengadilan agama. Ada dispensasi kawin, ada pencegahan perkawinan, ada lagi penolakan perkawinan, ada lagi pembatalan perkawinan. Nah, silakan nanti kalau mau tanya pembatalan perkawinan itu apa gitu kan. Ada lagi gugatan kelalaian atas kewajiban suami terhadap istri. Ada lagi perceraian karena talak, ada lagi perceraian karena gugat. Nah, jadi di pengadilan agama itu terdapat dua perceraian. Ada cerai talak, ada cerai gugat. Berbeda dengan pengadilan negeri, nggak ada istilah cerai talaknya di situ. Gugat atau perceraian. Kalau di PA dibagi kepada dua, cerai talak, cerai gugat. Cerai talak itu siapa yang mengajukan, cerai gugat itu siapa yang mengajukan. Kemudian penyelesaian harta bersama. Kapan harta bersama ini diajukan penyelesaiannya atau gugatannya. Kemudian penguasaan anak. Kadang-kadang kan di masyarakat itu tidak hanya bertentang masalah cerai, juga masalah hak asuh anak juga mereka ribut gitu kan. Ya barangkali mungkin itu saja ya yang dapat disampaikan. Kita buka diskusi supaya lebih bisa memahami gitu. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan, siapa namanya, sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Rahma Widya. Izin bertanya, seperti yang telah kita ketahui, jika anak di luar nikah itu harus menggunakan binti ibunya, Pak. Nah, jadi bagaimana jika pernikahan seorang anak di luar nikah itu menggunakan binti ayahnya? Bagaimana anak yang di bawah nikah itu, di luar nikah itu menggunakan binti ayahnya? Ya, terima kasih. Ya, silakan yang lain. Siapa? Yang dari depan dulu. Risa. Ini tentang perkawinan kan Pak. Bagaimana perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda agama, apakah masih bisa mengajukan ke pihak pemerintah untuk mendapatkan seperti akta perkawinannya Pak? Perkawinan beda agama, apakah bisa Melakukan proses bisa didaftarkan gitu? Iya, didaftarkan ya. Oke. Sania, ya yang di belakang itu. Jadi saya ada pernah dengar, nama saya Rafael Pak. Nama saya Nadwan Rafael, saya ingin nanya. Jadi saya pernah dengar kasus Pak, kasus gugatan perceraian di pengadilan agama. Nah, orang yang menggugat itu mengajukan suatu harta, dia menganggap harta ini harta bersama atau harta waris gitu Pak. Orang tuanya sudah meninggal. Tetapi yang turut tergugat dia itu adalah anak angkatnya. Itu apakah masuk ke ranah hukum waris atau kegugatan biasa Pak atau gimana? Terima kasih. Turut tergugat anak angkat. Iya. Ini berarti gugatan berbagai waris ya? Dia gugatannya gugatan waris, Ya, tapi kan? dia yang turut tergugatnya Ya, ya. anak angkat. Iya, iya. Terima kasih Pak. Iya, iya. Selanjutnya tadi siapa? Siapa nama? Perkenalkan, nama saya Kiflan Hinda Cinago. Ingin bertanya, jika suami ingin melakukan poligami, tetapi istri dan ibu dari istrinya tidak menyetujuinya untuk berbuat poligami dan mengancam akan tidak menganggap dan menjauhinya, jika si suami tetap ingin melakukan poligami, apakah dampak buat kedepannya? Terima kasih. Ya, ini mau poligami udah nikah belum? Hati-hati ya, jangan sampai mau nikah ya. Ya, takutnya nanti justru mau kawin aja udah mau itu. Ya, lanjut, siapa lagi yang mau tanya? 5 lah ya. 5 atau berapa? Ya. Ini Pak, mau tanya. Ya, silakan. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Riwali Nawawi Pak. Saya di sini ingin bertanya, apakah sama tahapan dan proses persidangan pengadilan negeri dan pengadilan agama? Iya, iya. Apakah sama ya tahapan persidangan ya? PA dengan PN. Ya. Silakan, ada yang lain? Kita cukup dulu. Ya. Masih ada, masih ada. Siapa namanya?
Perkenalkan, nama saya Muhammad Radian Saputra. Izin Pak, saya ingin bertanya, mengapa di dalam suatu sidang perceraian, jika salah satu pihak suami istri yang tidak diketahui kewenangan relatifnya ini, waktu sidangnya lama, Pak? Tidak diketahui alamatnya, Ya, alamatnya. ya itu gaib itu. Ya, tergugatnya tidak diketahui alamat kan gaib itu. Kenapa bisa lama gitu ya? Ya, terima kasih, Pak. Iya, ya. Barangkali mungkin cukup lah ya pertanyaan untuk apa namanya, mewakili dari beberapa orang. Coba dulu kita mulai dari inilah, Rinaldi lah dulu. Hah? Rinaldi. Karena ini dasar nih, pertanyaan ini dasar nih. Apakah sama tahapan persidangan pengadilan agama dengan peradilan umum? Jadi kalau kita melihat pasal 54 Undang-Undang Nomor 789, disebutkan di situ hukum acara yang berlaku di peradilan agama adalah hukum acara yang berlaku di peradilan umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Artinya apa? Artinya hukum acara yang berlaku di PA itu sama dengan hukum acara yang berlaku di peradilan umum. Seperti contohnya pengajuan gugatan. Nah, apa saja terdapat di dalam sebuah gugatan? Yang terdapat dalam sebuah gugatan itu kan ada 3. Yang pertama apa? Gugatan itu terdiri dari 3. Yang pertama apa? Identitas para pihak. Yang kedua posita, uraian, itu kan, uraian permasalahan atau dasar hukum penggugat atau pemohon dalam mengajukan gugatan atau permohonan. Yang ketiga disebut dengan petitum, tuntutan. Jadi sama gugatan yang dibuat oleh penggugat atau pemohon di pengadilan agama ataupun pengadilan umum itu sama, terdiri dari 3 itu tadi. Kemudian setelah diajukan, bagaimana proses sidangnya juga sama. Proses sidangnya juga sama. Ada sidang pertamanya mediasi. Jadi yang namanya perkara perdata itu wajib dimediasi terlebih dulu. Kalau tidak dimediasi nanti batal demi hukum sesuai dengan Perma 1 2016. Mediasi itu biasanya akan dibantu oleh seorang mediator. Boleh hakim mediator, boleh yang non hakim. Nah, tapi dia sudah punya sertifikat. Ya, ada hakim mediator, ada yang non hakim. Saya juga mediator. Nah, saya punya sertifikat gitu. Kemudian selanjutnya setelah upaya damai tidak berhasil damai, berarti gagal damainya, baru masuk kepada proses selanjutnya, pembacaan gugatan atau permohonan. Nah, setelah masuk kepada bacaan gugatan, oleh tergugat atau termohon mengajukan jawaban. Jawaban ini oleh tergugat bisa hanya jawaban yang diajukan semata. Bisa saja tergugat juga mengajukan namanya eksepsi. Eksepsi itu adalah bantahan atau sanggahan. Eksepsi yang seperti yang disampaikan tadi materi kita tadi, eksepsi kompetensi relatif atau absolut. Silakan oleh majelis hakim diberikan kesempatan untuk menyampaikan eksepsi kewenangan dalam mengadili suatu perkara. Kemudian setelah itu ada namanya setelah itu baru gugatan rekonvensi. Kalau sekiranya tergugat mau mengajukan gugatan balik, itu namanya gugatan rekonvensi. Setelah itu baru masuk kepada tahap replik. Ya. Jawaban eksepsi gugatan rekonvensi daripada termohon atau tergugat ditanggapi oleh penggugat yang disebut dengan replik. Setelah replik diajukan, dijawab lagi, ditanggapi lagi oleh tergugat, namanya duplik. Duplik. Setelah duplik baru pembuktian. Pembuktian ini yang pertama alat bukti yang diajukan itu adalah surat ya. Kalau perceraian, asli kutipan akta nikah itu diserahkan ke pengadilan bersama dengan fotokopi yang sudah dilegalisir. Surat nikah sudah dilegalisir. Jadi diserahkan asli dan fotokopinya kalau yang surat nikah. Kenapa? Karena nanti kalau dikabulkan gugatan perceraiannya atau permohonan cerai talaknya,
nanti oleh pengadilan disiapkanlah yang namanya AC. Ini AC-nya. Jadi disiapkan oleh pengadilan namanya AC itu apa? Akta cerai. Akta cerai. Makanya harus aslinya diserahkan surat nikah itu. Jadi bukti surat itu mesti harus difotokopi dan dilegalisir dengan materai 10.000 sekarang ini kan di kantor pos. Nah, itu aturannya. Nah, jangan diserahkan aslinya, asli hanya diperlihatkan. Jadi fotokopi dikasih materai 10.000, nah silakan diserahkan ke majelis. Berapa kira-kira kita membutuhkan ada bukti tertulis silakan. Kemudian baru saksi. Saksi ini minimal 2 orang, tidak boleh kurang dari 2. Ada istilahnya itu kan unus testis, nulus testis kan. Unus testis itu satu saksi tidak dianggap sebagai saksi. Jadi saksi yang kita hadirkan juga itu mesti harus dia betul-betul mengetahui, mendengar dan menyaksikan. Jangan kita ajukan saksi itu orang yang tak tahu gitu. Dalam rumah tangga dia ajukan alasannya bertengkar, tapi saksi kita hadirkan tak tahu dia apakah memang ada pertengkaran atau tidak gitu. Nah, jadi kalau sempat tidak ada saksi yang menerangkan dia bertengkar, nanti takutnya testimoni dia itu gitu. Apa itu artinya? Keterangan saksi itu tak mendukung jadinya gitu kan. Nah, kemudian setelah periksa saksi baru nanti kesimpulan kalau diperlukan. Setelah putusan, kesimpulan baru keputusan. Nah, baru nanti masuk kepada upaya hukum. Nah, jadi sama ya. Jadi hukum acara yang berlaku di peradilan agama itu sama dengan hukum acara yang berlaku di peradilan umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Itu disebut dengan lex spesialis dan lex generalis. Lex spesialis tadi itu contohnya perceraian di PA itu ada 2. Ada cerai talak, ada cerai gugat. Kalau di PN kan cuma 1, gugatan perceraian. Kalau di PA itu kan suami yang ngajukan cerai talak, istri yang ngajukan cerai gugat. Kalau suami yang ngajukan setelah putus, suami nanti dipanggil lagi sekali untuk pengucapan talak, ikat talak. Nah, itu dia. Kemudian ada keputusan itu memiliki ira-ira. Kalau di PN itu kan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kalau di PA itu sebelumnya ada Bismillahirrahmanirrahim terlebih dulu, baru demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Barangkali itu jawaban dari pertanyaan dari Wati. Selanjutnya pertanyaan dari siapa nih supaya berurut ya. Ya si Raisa ulang pertanyaan ini berkaitan dengan masalah pernikahan beda agama ya. Jadi kalau kita melihat di dalam Undang-Undang Nomor 174, pernikahan itu sah apabila dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi kalau kita melihat aturan undang-undang itu mesti harus pernikahan itu sama-sama sama si agama gitu. Sah apabila dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baru kemudian pasal selanjutnya setelah itu didaftarkan di catatan sipil bagi yang muslim, bagi yang non muslim catatan sipil pendaftarannya, bagi yang muslim di kantor urusan agama. Nah, jadi itu dia berkaitan dengan perkawinan ya. Kemudian pertanyaan Rahmat tadi berkaitan dengan anak di luar nikah ya. Ya, kalau memang dia menikah tidak memiliki kutipan akta nikah, tadi kan didaftarkan gitu kan. Ada kutipan akta nikahnya diterbitkan oleh KUA ataupun catatan sipil, maka oleh pegawai pemerintah tidak akan membuat BIN-nya. Bahkan kalaupun diurus akta kelahiran, pemerintah tidak akan mau untuk membuat akta kelahiran. Jadi syarat dari membuat akta kelahiran itu termasuk adalah adanya surat nikah. Bagaimana seorang yang menikah itu di bawah tangan, tidak memiliki surat nikah, dibuatkan akta kelahirannya? Jadi nggak pernah, biasanya selama ini tidak pernah dikabulkan oleh pemerintah dalam hal ini, apakah di kecamatan ataupun di Starduk. Jadi syarat daripada membuat akta kelahiran itu harus adanya surat nikah orang tuanya. Jadi bagaimana cara untuk supaya anak ini bisa mendapatkan akta kelahiran?
Nah, kalau memang umpamanya dibutuhkan, diajukan yang namanya isbat nikah, penetapan sahnya pernikahan. Nah, kalau pengadilan memberikan memutuskan, mengabulkan penetapan isbat nikah tadi, baru nanti bisa lurus akte kelahiran daripada seorang anak itu. Kemudian berkaitan pertanyaan dari siapa lagi? Gugatan perceraian di pengadilan berkaitan dengan masalah waris tadi ya. Ya, kenapa bisa anak angkat itu dijadikan sebagai turut tergugat? Anak angkat itu sesuai aturannya itu bukan termasuk sebagai ahli waris. Artinya dia tidak menerima warisan. Jadi yang menjadi ahli waris itu kan tergolong kepada dua. Yang pertama ada hubungan nasab, yang kedua ada hubungan perkawinan. Sementara anak angkat ini hubungan apa gitu? Kan ada hubungan dia. Nasab dia bukan anak kandung. Kemudian perkawinan, suami istri salah seorang meninggalkan, berarti kan ada hubungan perkawinan itu. Jadi kenapa anak angkat ini bisa dijadikan tergugat, turut tergugat? Karena ada aturan yang menyatakan anak angkat ini setelah ada dia memiliki surat penetapan bahwa dia itu adalah merupakan anak angkat, dia berhak mendapatkan harta warisan. Tapi bukan berarti ahli waris. Dia berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkat itu sepertiga dari harta yang ada. Sepertiga dalam aturan Islam itu dijelaskan as-sulus kasir. Sepertiga itu sudah banyak. Jadi anak angkat itu mendapatkan harta warisan daripada pewaris, bukan dia sebagai ahli waris, tetapi dia adalah sebagai anak angkat. Berdasarkan dia memiliki bukti tadi, ada penetapan pengangkatan dia sebagai seorang anak tadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, siapa lagi yang ini berkaitan dengan siapa? Relia? Siapa tadi pertanyaan? Tentang yang tidak ketahui kewenangan relatifnya, Pak. Oh iya. Berkaitan dengan ya orang hilang tadi ya, mafkudnya. Jadi memang kalau kita urut dari pertanyaan pertama tadi kan, gugatan itu kan terdiri dari identitas para pihak. Ya. Kita tahu di mana perkara itu adalah perkara gaib atau tidak di identitas itu, di identitas. Kalau identitas itu dibunyikan Muhammad Relian, agama, umur, pekerjaan, alamat, disebut sebagai pemohon. Dalam ini biasanya yang tak diketahui itu suami kebanyakan. Jadi ini ibu ini aja lah sebagai penggugat gitu kan. Suami tak tahu tak kemana dia beradanya gitu. Jadi istrinya identitasnya lengkap, suaminya tak diketahui. Jadi bagaimana bisa kita mengetahui bahwa itu adalah gaib? Jadi identitas daripada suami itu setelah disebutkan alamat lengkap tempat tinggalnya terakhir, koma dalam kurung, tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri. Jadi itu yang menandakan bahwa perkara itu adalah gaib, tidak diketahui alamat tergugatnya, tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri. Jadi bagaimana sistem pemanggilannya? Pemanggilannya itu adalah melalui media massa atau media elektronik. Kalau melalui media massa bisa saja dipanggil melalui Pekanbaru FX, Pekanbaru Tribun, ya koran. Pekanbaru apa lagi? Pokoknya koran lah, media-media massa gitu kan. Kalau kita mau di Pos ya bisa. Atau di Kompas, koran nasional gitu kan bisa juga. Tapi tergantung ke ini PT duitnya, biayanya. Kalau pemanggilannya melalui FX barangkali tidak terlalu mahal, 500.000 untuk sekali panggil biasanya. Biasanya dicantumkan itu pemanggilannya itu 3 kali. Jadi cantumkan di koran itu 3 kali, 5 kali 3, 15 juta setengah. Tapi kalau kita bayar ke Riopos barangkali mungkin 1 kali pemberitahuan itu 5 juta, 5 kali 3, 15 juta gitu kan. Bagus kita bayar, tapi sama aja ininya gitu. Kemudian selanjutnya
pertama itu biasanya sebulan. Setelah sebulan baru kemudian ditunda untuk sidang keduanya 3 bulan. Kalaupun 3 bulan selanjutnya dia tidak juga datang, baru diproses persidangannya. Di proses persidangannya, kalau penggugat itu bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya diterima dan dikabulkan. Tapi putusannya nanti adalah putusan perstek. Perstek itu adalah putusan di luar hadirnya tergugat. Ya, itu putusan perstek biasanya. Barangkali itu jawaban daripada pertanyaan M. Rehan. Dari materi yang saya sampaikan tadi, silakan ada yang mau menyimpulkan. Raisa mau menyimpulkan? Siapa namanya? Oh iya, silakan disimpulkan. Ya singkat aja ya, singkat padat tepat. Jelas. Menyimpulkannya, pengadilan agama itu bertugas atau berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, ataupun ekonomi syariah lainnya. Ya cukup satu. Kesimpulan selanjutnya 2 orang. Ini udah nih masalah kompetensi tadi. Yang lain, kesimpulan yang lain silakan. Kesimpulan selanjutnya. Ini udah mantap itu kesimpulannya. Materi kita memang itu, tapi tadi pertanyaan banyak di luar itu kan. Tapi tidak terlepas dari kompetensi tadi, perkawinan, kewarisan gitu kan. Hibah, wakaf, sedekah, ekonomi syariah. Ada lagi yang mau memberikan kesimpulan? 1 orang silakan. Ya, ya Pak Bapak yang belakang lah. Ya. Mana bapaknya mic-nya, kasih ke Bapak. Ini praktisi juga nih Bapak nih. Untuk kesimpulan selanjutnya Pak, bahwa untuk kompetensi relatif, jika kemudian tergugat tidak ditemukan, maka untuk lebih lanjut selama 1 bulan dan kemudian 3 bulan diumumkan lewat media massa, dan kemudian akan tetap dilanjutkan tahapan peradilannya, dan kemudian nanti akan diputuskan dalam posisi perstek, yaitu putusan tanpa dihadiri oleh pihak tergugat. Iya, terima kasih. Saya rasa cukup ya 2 orang untuk menyimpulkan. Mahasiswanya semangat nampaknya walaupun sudah siang ya. Kita tutup. Kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, kita tutup. Mudah-mudahan materi yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita secara teori dan praktik yang bermanfaat, tapi jangan praktiknya yang tidak bermanfaat. Iya. Tapi kalau menghendaki yang poligami tadi bermanfaat untuk kedua belah pihak, kenapa tidak gitu kan? Karena memang ada aturannya gitu. Ada aturannya. Jadi kalau ada kesalahan dan kehilapan mau dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.